Yang dimaksud dengan barang gunaan kalau secara umum itu kan adalah barang yang memang digunakan kita sehari-hari, artinya terlibat dalam kehidupan manusia sehari-hari. Nah ini kenapa harus disertifikasi? Karena bisa saja barang gunaan itu menempel ke tubuh kita dan kita pakai untuk beribadah. Sebetulnya lebih ke arah yang seperti itu. Ya, jadi kita gunakan misalnya ada yang menempel ke baju kita, ke tubuh kita, kemudian kita sholat menggunakan alat tersebut. Ya, nah itu ya kenapa kemudian kita harus pastikan bahwa barang tersebut bebas dari barang-barang yang najis seperti itu. Atau misalnya alat masak misalnya yang kontak langsung dengan makanan. Kita makan makanan itu kan makanan halal, tapi kalau menggunakan peralatan yang ternyata bahannya terkandung bahan-bahan yang tidak halal atau najis kan bisa mengkontaminasi produk yang halal. Nah itu makanya kemudian barang gunaan itu kemudian perlu disertifikasi. Iya. Itu yang jadi pertanyaan ya, karena sekarang nih, sekarang ya dalam keadaan karena kan turunan dari undang-undang penjelasannya itu belum ada. Nah saat ini kalau saya bisa cerita itu semua orang tuh seperti mentafsirkan sendiri-sendiri apa yang disebut dengan barang gunaan yang perlu sertifikasi. Jadi kalau saya boleh cerita pengalaman LP POM itu banyak sekali variasi orang yang ingin mensertifikasi barang gunaan karena merasa produk yang dihasilkan itu produk yang termasuk kategori barang gunaan. Ya. Jadi yang mulai aneh-aneh sampai ke ban mobil ada yang pernah daftar untuk sertifikasi sebagai contoh gitu ya. Kemudian sesuatu yang memang tidak sama sekali sebetulnya terkait dengan tubuh manusia langsung penggunaan sehari-hari yang kaitannya dengan ibadah seperti itu. Perlu ya, nah itu makanya pembatasan tentu kita masih menunggu ya turunan dari undang-undang penjelasannya seperti apa. Tapi kalau merujuk kepada panduan yang diberikan oleh Komisi Fatwa saat ini itu setidak-tidaknya pertama itu adalah semua barang gunaan yang kontak langsung dengan makanan yang kita konsumsi langsung ya. Jadi itu memang kalau memang ternyata berpeluang untuk mengandung bahan yang tidak halal, maka itu boleh disertifikasi. Jadi saat ini diterima untuk disertifikasi. Karena kalau yang tidak sama sekali kemudian ditolak oleh MUI oleh LP POM untuk disertifikasi. Nah, kemudian kedua adalah yang terkait dengan kulit tadi, yang pertanyaan tadi. Ya, artinya kulit yang karena namanya kulit ini kan mungkin berasal dari hewan yang tidak halal kan. Ya, sementara kalau kulit sendiri, selama kulit itu sudah disamak, selama berasal dari hewan yang halal, maka itu tidak lagi najis. Meskipun kita nggak tahu cara penyembelihannya, misalnya ada kulit sapi, sapinya kita nggak perlu tahu tuh cara penyembelihan penyembelihannya seperti apa, karena kulitnya sudah disamak dan digunakan misalkan untuk jaket, untuk tas, itu diperbolehkan. Tapi kalau ternyata kulitnya kulit babi, misalnya ketemu kulitnya, misalnya mau beli sepatu, nih sekarang ini banyak juga gitu kan yang ternyata baik badannya itu terbuat dari kulit babi, hanya bagian dalam sepatunya yang terbuat dari kulit babi. Nah seperti itu MUI nggak bisa menerima meskipun sudah disamak pun kalau babi itu tidak boleh. Ya, jadi kenapa barang-barang yang berasal dari kulit itu memang perlu disertifikasi ya. Kalau kritis sebetulnya yang utama adalah barang itu harus terhindar dari barang-barang yang najis. Ya tidak menggunakan barang-barang yang najis. Ya sebagai contoh misalnya tadi kulit, ya misalkan jaket, sepatu, tas yang memang berhubungan dengan kita sehari-hari. Nah kalau menggunakan ternyata kulitnya menggunakan kulit babi, nah kan itu kan najis. Nah itu makanya harus dihindarkan. Itu menjadi titik kritis. Atau untuk produk lain misalnya misalnya penggorengan. Ada penggorengan yang anti lengket kan? Nah bahan yang untuk anti lengketnya itu ternyata ada juga bahan yang merupakan turunan dari lemak. Nah kalau turunan lemak artinya kan lemak itu bisa berasal dari hewan ataupun dari tumbuhan. Itu beberapa contoh aja ya seperti itu ya. Kalau untuk pengolahan itu biasanya kita melihat fasilitasnya, apakah fasilitasnya itu digunakan bersama untuk memproduksi produk lain yang memang najis, dia mengandung barang najis. Memang itu tidak diperbolehkan, terutama kalau memang ternyata ada fasilitas bersama dipakai bergantian antara produk yang disertifikasi dengan produk yang mengandung babi. Itu dari kriteria sistem jaminan halal yang
dimiliki MUI itu tidak diperbolehkan bergantian. Karena itu ada peluang untuk misalnya untuk terkontaminasi dari yang tidak halal. Jadi lebih ke arah itu. Ya, jadi tidak memastikan bahwa di pabriknya memang fasilitas-fasilitas yang digunakan tidak akan terjadi kontaminasi antara bahan yang najis tadi ke bahan yang atau produk yang disertifikasi halal. Pertama tentunya kalau sudah halal, yang bersertifikat halal itu paling mudah ya, baca logo halalnya. Tapi karena memang barang gunaan ini variasinya sangat banyak ya, jadi kita memang harus lebih dan belum banyak yang disertifikasi. Kalau hanya mencari yang berlogo halal kayaknya akan susah. Kan alternatifnya belum banyak yang bersertifikasi halal. Jadi kita yang harus belajar, misalkan seperti memilih sepatu kulit atau tas kulit. Nah itu kita perlu mengetahui ciri-ciri kulit babi itu seperti apa sih, itu. Dengan kita mengetahui ciri-ciri kulit babi ya, diantaranya ada bintik 3 yang saling berkumpul gitu ya, membuat satu kumpulan. Nah kalau kita bisa mengetahui ciri-ciri tersebut tentunya kita lebih baik kita hindari. Itu yang kedua, kita bertanya ya kan, untuk barang-barang yang kita mau beli yang kita gunakan, ya kita cari informasi apakah barang jenis ini punya peluang nggak menggunakan bahan-bahan yang najis. Ya itu yang perlu kita cari sendiri. Memang lebih sulit, tapi memang kondisi sekarang untuk barang gunaan kan memang belum banyak yang tersertifikasi halal.